got so much motherfucking design on right now. Bring it down, low. How you fucking with these hoes up? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arum Anastasia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3 CPI dengan NPM 22106311100092. Jadi di video kali ini saya ingin membuat tugas video remedial dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nur Hasan, SPDI MPDI. Oke, langsung saja kita simak ke video pembelajaran. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh materi strategi pembelajaran dan cara pengaplikasian dari salah satu contoh materi pembelajaran tersebut. Oke, di sini saya mengambil salah satu contoh dari strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, guru memberikan proses pembelajaran yang diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Dan perkembangan siswa juga tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotor, melalui penghayatan secara internal akan problem yang dihadapi. Adapun tujuan dari SPBM yaitu SPBM diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan. Jadi di keunggulan itu terdapat 3 poin. Jadi poin pertama itu peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua itu ada peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran. Sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupannya, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap bahan yang dipelajari. Yang ketiga itu menjadikan peserta didik menjadi lebih dewasa dan karena mereka mampu memberikan aspirasi, menerima pendapat dari orang. Oke, selanjutnya itu ada kelemahan dari SPBM. Nah, di kelemahan SPBM ini juga terdapat 3. Poin yang pertama itu, tidak semua sekolah dapat melaksanakan sistem karena bisa menyebabkan suasana kelas menjadi tidak produktif, menuntut adanya perlengkapan praktikum. Yang kedua itu memungkinkan peserta didik menjadi jenuh karena mereka harus berhadapan langsung dengan masalah. Nah, yang terakhir itu sangat tergantung pada ketersediaan, memerlukan waktu yang cukup banyak, apalagi data-data yang diperoleh dari lapangan, serta kemampuan guru dalam mengangkat dan merumuskan masalah. Sumber belajar bagi peserta didik. Terus ada alat-alat untuk menguji. Oke, baik. Tadi itu saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari SPBM, tujuan, kelebihan, dan kelemahan. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi contoh penerapannya. Wait a minute! Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya kalian. Oh ya, sebelumnya Ibu pengen nanya nih ke kalian, kira-kira semuanya pada hadir gak nih? Ada yang gak masuk atau hadir semua? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang merokok. Kalian pasti sudah tahu kan, kayak definisi merokok itu apa, terus kayak penyebabnya itu apa aja, terus efek yang ditimbulin itu apa, dan lain sebagainya. Jadi nanti Ibu akan ngasih kalian video tentang definisi dari merokok, terus kayak penyebab-penyebabnya, terus bahan-bahan apa aja sih yang ada di dalam kandungan rokok tersebut, kayak gitu ya. Oke, langsung aja ya kita simak videonya. Few moments later. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin.
Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Nah, kalian kan tadi sudah nyimak videonya ya sampai akhir. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok ya. Ini di kelas ini ada 20 siswa ya. Berarti Ibu akan membagi kalian secara berkelompok dengan 4 kelompok berarti ya. Jadi masing-masing kelompok itu terdapat 5 orang siswa dan Ibu akan membagi kelompok secara acak ya, secara absen, sesuai absen. Oke, baik. Jadi Ibu sudah membagi kalian kelompok masing-masing kan? Ayo silakan sekarang kalian kumpul ke kelompok kalian masing-masing ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan ngasih tugas kepada kalian. Jadi, Ibu minta kalian untuk membuat hipotesis dan pembahasan yang dilengkapi data literatur untuk mendukung pendapat kalian. Setelah itu, ditutup dengan kesimpulan dan solusi dari problem tersebut. Nah, jadi nanti perwakilan dari kalian itu maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang akan Ibu kasih nanti. Oh iya, karena ini ada 4 kelompok ya, jadi Ibu akan ngasih tugas masing-masing kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan Ibu kasih nanti. Jadi kelompok pertama itu kalian akan menjelaskan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus merokok. Dan kelompok kedua, kalian itu mencari apa yang menyebabkan seseorang sulit untuk berhenti merokok. Dan kelompok yang ketiga itu, mengapa merokok itu sangat berbahaya bagi penggunanya dan orang sekitarnya. Dan yang keempat, untuk kelompok 4, kenapa pertumbuhan perokok di Indonesia itu perlu diperhatikan. Oke, sudah jelaskan materi dan tugas yang Ibu berikan tadi. Sekarang Ibu akan minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas tersebut, lalu dipresentasikan ke depan oleh masing-masing dari kelompok perwakilan maju ke depan ya. Oke, karena masing-masing kelompok sudah maju ke depan, sekarang kita applause buat kalian semua. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, maka materi akan Ibu cukupkan sampai sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Sekian video tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.